dari Marhen Sijabat. Pertanyaannya pendek, tapi kita tidak tahu apakah ini bisa bisa memakan waktu panjang untuk menjawab oleh Pak Pendeta Richard. Mungkin kita tanya dulu masih berapa menit waktu kita? Kita punya waktu 20 menit, Pendeta. Oke. Ya, 20 menit. Untuk pertanyaan yang berikut ini, itu kalau ikut closing kami sisakan tadi waktu sekitar 23 menit lagi. Jadi kita sisakan 3 menit. Untuk khusus pertanyaan 20 menit. Saya mau bertanya, siapakah sebenarnya Trinitas itu? Silakan, Pendeta. Terima kasih. Shalom, Bapak Marhen Sijabat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nampaknya sudah beberapa kali mungkin ya kita pernah bahas ini, dan pembahasan ini tidak akan habis-habisnya untuk kita bahas. Mengapa tidak habis-habis kita bahas? Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-11, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ayub pasal yang ke-11, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ayub pasal 11, Pendeta, ayat 7 sampai 9. Ya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Ayat 9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Demikian, Pendeta. Ini adalah tentang hakikat Allah. Dan kita bersyukur, ini artinya Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang maha kuasa, maha tinggi. Tetapi Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia melalui penjelmaan menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Allah yang menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Sekalipun memang sulit kita, dapatkah engkau memahami hakikat esensi Allah itu? Jadi kembali kita hanya bisa mendasarkan semua apa yang kita katakan dari dalam firman Tuhan saja. Nah, di dalam Alkitab tidak ada kata Trinitas. Kata Trinitas ini tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi konsep kata Trinitas ini, konsep Trinitas ini ada. Apa itu Trinitas? Satu Allah yang adalah tiga pribadi. Tiga yang adalah satu. Satu Allah yang adalah tiga pribadi. Dan bagi mereka yang sudah sering membaca Alkitab, akan menemukan banyak ayat di dalam Alkitab yang memberikan indikasi yang tidak bisa disangkal tentang konsep ini. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang bukan pembahasan teologis, tetapi hanya membaca beberapa ayat yang menyebutkan dan memberikan petunjuk bahwa konsep ini adalah konsep Alkitab tentang Allah itu. Tentang Allah itu. Yang pertama kita akan baca di dalam Kejadian dulu. Kita mulai dari kitab Kejadian saja, walaupun kita tidak akan baca semua sampai kitab Wahyu. Sebenarnya dalam kitab Wahyu ada juga konsep itu dalam Wahyu 1 ayat 4 dan 5. Tapi coba kita baca kitab Kejadian. Stephen atau Jeff? Ya, siap, Pendeta. Baca ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Ini Kejadian 1 ya, Pendeta? Kejadian 1, betul. Oke. 26 sampai 27. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terima kasih. Yang pertama kita melihat ada unsur jamak. Sebab Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita. Ada unsur jamaknya di sana. Sekali lagi ingat, Ayub pasal yang ke-9, ayat 7-9. Kita tidak bisa mendalami hakikat Allah itu. Tapi kita hanya mau baca apa yang dikatakan dalam Alkitab. Dan ini yang dikatakan. Bahwa Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pada waktu Allah menjadikan, menciptakan manusia, Allah yang berkata, baiklah kita, inilah yang dituliskan dalam ayat 27. Saya baca ayat 27, perhatikan. Maka Allah menciptakan manusia itu, di dalam tata bahasa Ibrani, setiap kata kerja akan membawa unsur tunggal atau jamak penggunaannya. Demikian juga di dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru. Jadi kata menciptakan di sini, maka Allah menciptakan, kata menciptakan ini menggandeng unsur subjek atau subjek yang tunggal. Jadi tidak menggandeng unsur subjek yang jamak. Padahal di dalam ayat 26 dikatakan, baiklah kita. Menurut logika kita yang terbatas ini, seharusnya kalau dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia, maka seharusnya, maka Allah menciptakan manusia, kata menciptakan ini harus menggandeng, dalam kata kerjanya itu harus menggandeng unsur subjek yang jamak. Tapi tidak, yang dipakai yang tunggal. Mungkin yang lebih jelasnya dikatakan menurut gambarnya, padahal dikatakan baiklah kita. Kenapa tidak dikatakan menurut gambar mereka? Bukankah ayat 26 mengatakan baiklah kita? Seharusnya kalau dikatakan baiklah kita, maka manusia harus diciptakan menurut gambar mereka. Karena dikatakan baiklah kita. Lalu kemudian menurut gambar Allah diciptakannya dia. Bukan dikatakan diciptakan mereka lah dia, manusia itu. Tidak ada mereka. Lalu Allah menciptakan selalu menggunakan kata ganti dia, bukan mereka. Kalau untuk Adam dan Hawa yang adalah laki-laki dan perempuan, di sini jelas diciptakannya mereka. Artinya mereka ini adalah Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Walaupun keduanya itu adalah satu, suami dan istri, sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian 2. Ayat yang ke-24, keduanya menjadi satu daging, tetapi kita tidak pernah mengatakan suami istri itu dia. Kita katakan mereka karena ada suami istri. Nah, itu tidak bisa kita lakukan terhadap Allah, di mana kita menyebut mereka. Kita bisa mengatakan dia, tetapi dia berkata, marilah kita menjadikan manusia. Jadi inilah yang dikatakan dalam Ayub pasal 9 ayat 7-9. Dapatkah kita memahami hakikat Allah? Biarlah dengan melihat ini, gantinya kita meragukan hakikat Allah itu. Yang ada adalah kekaguman. Wow, luar biasa Allah kita. Tak bisa kita terangkan dengan logika kita yang sederhana ini. Tetapi Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa itu menyatakan dirinya kepada kita, supaya kita bisa mengenal dia. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui kehidupan Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan menurut firman-Nya, inilah yang akan coba kita lihat beberapa ayat ini. Di mana di sana kita boleh melihat ada Bapa, lalu kemudian ada Anak, lalu ada Roh Allah. Saya percaya akan ada pertanyaan juga mungkin tentang hal itu. Tapi sepertinya sudah pernah ditanyakan sih. Oke, tadi sudah pernah kita baca Matius 3 ayat 16 dan 17, di mana pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan, ada suara yang datang dari langit, karena langit terbuka, terdengarlah suara dari sorga, ayat 17, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Ayat 16, ia, Yesus, melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Turun ke atasnya. Jadi yang berkata kepada Tuhan Yesus itu bukan roh Allah itu, karena roh Allah itu sudah ada pada Yesus, tapi suara yang didengar itu dari sorga. Jadi beda. Tetapi inilah Allah kita yang esa. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-6. Jadi kita hanya bisa baca beberapa ayat ya. Itu ayat yang pertama. Coba kita baca ayat yang kedua. Dalam Kisah pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Pada waktu Stefanus dilempar, dihukum mati, dilempar. Saul ada di situ, Saulus, yang akhirnya menjadi Paulus. Kisah 7 ayat ke-55 mengatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, yang adalah Bapa. Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi kita tidak bisa menyebutkan Yesus, Roh Kudus, lalu Allah itu sebagai mereka. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Tapi ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapa, ada Allah. Ada beberapa ayat lain lagi. Waktu kita sudah tinggal sedikit ya, Jeff. Masih ada sekitar 7 menit, Pendeta. Oke, kita baca mungkin 2 ayat lagi lah. Baik, Pendeta. Coba kita buka dalam Kisah pasal yang ke-10. Boleh Stephen bacakan ayat ini. Baik, Pendeta. Kisah 10 ayat yang ke-38. Kita hanya melihat beberapa ayat yang menyatakan betapa ini suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi ini adalah Allah kita, yaitu ada Bapa, ada Anak, Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Ajaib. Itulah Allah. Sekarang kita baca Kisah pasal 10 ayat yang ke-38. Sudah ketemu ayatnya? Sudah, Pak Pendeta. Ayat yang ke-38. Silakan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Baik, di sana ada Allah, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Kita baca lagi di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ayat ke-19. Matius 28. Ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi masing-masing baik untuk Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam bahasa Yunaninya ada dia punya definite article yang menyatakan bahwa ada Bapa tersendiri, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi inilah Allah kita. Ajaib kan? Itulah Allah kita yang dahsyat. Dari sinilah orang menyebutkan ini, walaupun tidak tertulis istilah itu tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi orang menyebutkan ini sebagai Trinity atau Trinitas. Ada banyak istilah yang kita gunakan juga, seperti acara perjamuan kudus. Coba cari dalam Alkitab apakah ada kata perjamuan kudus. Peristiwa itu ada, dan itu bagaimana cara melakukannya, tapi kata perjamuan kudus itu sendiri adalah sebuah istilah yang menerangkan peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga dilakukan oleh jemaat yang mula-mula. Atau ada kata Advent. Ya. Sulit kita mau cari kata Advent dalam Alkitab. Tapi kata kedatangan Yesus ada. Konsep Yesus akan datang, Yesus datang segera ada. Itulah konsep Advent. Ada banyak istilah-istilah yang kita gunakan, bukan berdasarkan bahwa itu tertulis istilah itu maksudnya. Tetapi itu adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu konsep dan ajaran yang sangat jelas yang diajarkan di dalam Alkitab.
Terima kasih.